It's the Gelora Bung Karno Senayan, as some people call it. It's Indonesian football. Persija against Persib is Indonesia's Manchester United against Liverpool. You know, there's absolutely no way Persija are going to win the league title this season. Di awal opening video tadi merupakan liputan khusus yang dilakukan oleh ESPN, salah satu TV olahraga terkemuka di dunia, menyoroti pertandingan Persija Jakarta melawan Persib Bandung. Tentu kita sepakat di era Liga Indonesia sekarang, salah satu pertandingan terakbar, terbesar, yaitu laga Persija Jakarta melawan Persib Bandung. Bagi PT LIB selaku operator sepak bola Indonesia dan pihak terkait, penting untuk bisa mengoptimalisasi dari sisi komersial. Bagaimana penjelasannya? Simak video ini sampai tuntas dan kita akan juga membahas tactical, analisa, pendekatan permainan Boyan Hodak dan Carlos Peña. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosan untuk ingat ke teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya dan tekan tombol subscribe. Karena aku mendapatkan data statistik, banyak yang nonton kanal YouTube Tommy Deski ternyata belum menekan tombol subscribe. Jadi aku harap kawan-kawan mau melakukannya. Seperti yang aku sampaikan, Persija melawan Persib Bandung merupakan salah satu laga terbesar yang ada di Liga Indonesia. Oleh karenanya, PT LIB selaku operator sepak bola Indonesia penting untuk menjual laga ini, menjual dari sisi konotasi positif ya kawan-kawan. Kita ambil contoh di Liga Spanyol, bagaimana pihak La Liga pintar sekali untuk mengkomersil pertandingan El Clasico, laga Real Madrid menghadapi FC Barcelona. Mereka buat pertandingan itu, salah satu case-nya, dengan menggunakan kamera yang berkualitas, tidak seperti laga-laga biasa. Kemudian mereka jual pertandingan itu kepada pihak-pihak tertentu untuk laga tersebut bisa disiarkan. Dan banyaklah atribut-atribut lainnya. Dijual ini bukan konotasi negatif ya. Dijual pertandingannya, situasi di atas lapangan, skor, bla 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 bla, whatever, apapun itu, bukan. Tetapi bagaimana dari sisi branding, komersialisasi, keuntungan bisa didapatkan oleh La Liga dari pertandingan El Clasico, pertandingan besar. Menurut data, pertandingan La Liga Barca menghadapi Real Madrid, hampir seluruh dunia pernah penduduk dunia pernah menonton pertandingan tersebut kala masa prime-nya Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Itu kita ambil contoh bagaimana pihak La Liga mengkomersialisasi pertandingan yang ada. Dan suka tidak suka, bagi La Liga mereka sangat amat sulit untuk bisa menjual pertandingan yang lain, komersialisasi pertandingan lain, karena memang nggak menarik. Misal Atletico Madrid menghadapi Leganes, Atletico Madrid menghadapi Valencia, atau misalnya Real Madrid menghadapi Deportivo, menghadapi Sevilla dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita bicara La Liga, ada pertandingan Barcelona menghadapi Real Madrid, itu sangat amat mempesona. Semua orang ingin menonton, terkhusus masanya Ronaldo dan Lionel Messi, lagi dan lagi. Ya walaupun sekarang ini tidak ada Messi dan Ronaldo, suka tidak suka, saat ada pertandingan Barca Real Madrid pasti dilihat, dinanti oleh pecinta sepak bola pada umumnya. Itu di Eropa, karena mereka memang kompetisinya, iklimnya sudah bagus, wajar. Nah, di sepak bola Indonesia ada juga pertandingan akbar, Persija menghadapi Persib Bandung. Ya mungkin kita nggak bisa menyamai ataupun belum menyamai bagaimana komersialisasi yang dilakukan oleh pihak La Liga terhadap pertandingan Madrid melawan Barca. Selaku operator sepak bola Indonesia PT LIB, pihak terkait PSSI, kawan-kawan, pasti sedikit banyaknya harus bisa lebih mengoptimalisasi pertandingan Persija melawan Persib Bandung. Misalnya, ya menjual pertandingan ini disiarkan oleh televisi di luar, atau dalam bentuk apapun lah itu. Dan efeknya apa? Ya, semakin populer ini Liga Indonesia, semakin populer ini. Yang tadinya sudah populer pastinya Persija dan Persib Bandung, ini semakin populer.
Diingat orang, kalau misalnya di Liga Indonesia itu ada pertandingan luar biasa, high quality, atmosfer gila-gilaan. Nah, di Turki, mereka pernah melakukan itu juga, kawan-kawan. Pertandingan Galatasaray menghadapi Fenerbahce. Iya, kalau nggak salah. Dua tim tersebut dijual mereka pertandingannya. Dan memang ketika pertandingan antara Galatasaray, Fenerbahce, ada saja yang terjadi. Bukan hanya taktikal yang muncul di atas lapangan, aksi selebrasi antara supporter kedua belah pihak, teman-teman, itu menjadi daya tarik dari media, dari wartawan, dari orang-orang yang mencintai sepak bola, bukan hanya sepak bola yang ada di negara mereka. Nah, beberapa tahun yang lalu, kawan-kawan, seperti di opening video, ESPN, salah satu TV terkemuka di dunia dalam sisi bidang olahraga, menyoroti pertandingan Persija Jakarta menghadapi Persib Bandung. Selepas ESPN, banyak juga media-media internasional lainnya. Mereka melakukan liputan eksklusif, misalnya Telegraph. Kemudian ada dari media Jerman, dan berbagai macam. Media-media Jepang juga ada, kawan-kawan, media Korsel juga ada. Tetapi itu masih dalam sisi liputan khusus. Pasti itu memberikan impact juga terhadap terkenalnya pertandingan laga Persija Jakarta menghadapi Persib Bandung. Namun lebih daripada itu, dari sisi komersialisasi fulus, harusnya bisa dipikirkan sekarang ini oleh PT LIB. Ada satu momen yang menarik sebenarnya, hampir dilirik pertandingan-pertandingan di Liga Indonesia. Dipopulerkan salah satunya momen tendangan bicycle kick, tendangan salto dari Noh Alamsah ke gawang Persema. Noh Alamsah ini mantan pemain Arema Indonesia dan pernah juga di Persib Bandung. Nah, sempat isu-isu pertandingan Liga Indonesia mau dibeli, dan beberapa tahun lalu juga pertandingan-pertandingan Liga Indonesia mau dibeli juga, seperti dari negara Malaysia, dari negara Singapura, dan ya negara-negara lain lah yang ada di Asia. Tetapi secara komprehensif ya itu tidak terrealisasi ataupun tidak berjalan secara berkesinambungan. Dan ya sebagai media luar yang mau membeli pertandingan yang ada di Liga Indonesia, right-nya kawan-kawan pasti memikirkan juga soal jadwal. Nah, jadwal yang ada di kompetisi kita menjadi persoalan. Kadang berubah, kadang stop, kadang jeda. Itu sebagai pihak yang membeli, kawan-kawan pasti tidak nyaman. Kepastian itu tidak ada. Di posisi sekarang, era Pak Ketum PSSI Erick Thohir, cobakan jadwal itu dijaga, jadwal itu memang di-keep agar tidak berubah. Kepastian jadwal itu akhirnya pelan-pelan sponsor pun pasti akan mau melirik Liga Indonesia. Dan aku secara pribadi, opini aku teman-teman, sangat amat disayangkan memang. Potensialnya pertandingan Persija Jakarta melawan Persib ini belum secara optimal dikomersialisasi oleh PT LIB. Nah, kalau misalnya aku di dalam PT LIB, sudah banyak sebenarnya pikiran-pikiran aku, tetapi ya tentu aku nggak mau melangkah lebih jauh, nggak mau sok tahu. Sayang aja gitu, aku merasa pertandingan sebesar terakbar Persija Persib Bandung tidak diledakkan lagi exposure-nya dari sisi marketing, dari sisi komersialisasi. Mungkin salah satu elemen yang penting, kawan-kawan, kalau kita bicara pertandingan akbar, yang simpel aja lah. Di era sekarang ini, digitalisasi. Undang aja pihak-pihak dari luar, influencer, kawan-kawan, yang memang secara branding sepak bola. Mereka datang ke Liga Indonesia, termasuk juga yang ada di Indonesia, diundang untuk menonton pertandingan itu. Efeknya itu apa? Diharapkan bisa semakin diketahui oleh orang-orang yang ada di luar dari sisi pecinta sepak bola. Contoh, kawan-kawan, saat ISO Speed kan identik dengan sepak bola. Ia diundang untuk datang ke Smackdown, Royal Rumble. Nah, orang yang tadi nggak tahu Smackdown sekarang ini tiba-tiba tahu. Karena siapa? Karena ada ISO Speed. Bayangkan itu. Ada aku baca di kolom komentar, Bang, di medsos ya, memang masih ada Smackdown, aku baru tahu dari ISO Speed. Itu efek dari ISO Speed, influencer, kawan-kawan yang tadinya tidak tahu masih ada atau tidaknya Smackdown, kemudian ia tahu karena sosok tersebut. Itu salah satu contoh aja untuk bisa mengoptimalisasi lebih tingkat pertandingan Persija Jakarta menghadapi Persib. Aku bukan katakan di sekarang ini pun tidak besar ya dari sisi exposure, tetapi
untuk bisa memperbesar lagi, untuk bisa meningkatkan lagi, itu sih salah satu hal yang harus dikerjakan oleh PT LIB ataupun pihak-pihak terkait yang ada di sepak bola Indonesia. Oke, jelang menghadapi Persija melawan Persib, salah satu yang dinanti orang bagaimana situasional permainan yang akan ditampilkan. Jujur kawan-kawan, aku semenjak Gini, banyak yang menanyakan kepada aku, Bang, prediksi pertandingan ini, pertandingan itu, pertandingan A, B, C, D, E, termasuk pertandingan Persija Jakarta menghadapi Persib Bandung. Jujur kawan-kawan, biasanya kita sering itu, beberapa tahun yang lalu, menghadirkan preview sebelum pertandingan, pembahasan dari sisi taktikal. Aku mendapatkan kabar, banyak pihak-pihak yang jahat lah aku rasakan kawan-kawan yang menggunakan analisa kita untuk bermain taruhan, bermain judol, dan memang persentase read yang kita sampaikan lewat analisa grafis di atas lapangan sepanjang kala itu tidak ada yang salah. Memang presisi syukurnya. Nah, tetapi imbasnya, efeknya terhadap orang-orang yang tidak bertanggung jawab menggunakan analisa yang kita sajikan itu sebagai keuntungan, hal-hal yang harusnya tidak terjadi. Jadi untuk memitigasinya, jarang kita menghadirkan preview di kanal YouTube Tommy Deski. Biasanya aku diundang aja di media-media A, media B, media C untuk mengulas pertandingan itu, bukan menggunakan papan taktikal. Nah, di edisi kali ini pasti kita pun akan membahas dari sisi yang tidak menggunakan papan taktikal. Aku sampaikan dulu sejak awal. Dan jika kawan-kawan mengikuti sajian taktikal yang sudah kita tampilkan pertandingan Persija menghadapi Persib Bandung, pasti sedikit banyak yang sudah tahu itu bagaimana nanti terjadi di atas lapangan, bagaimana penampilan yang akan ditampilkan oleh kedua pelatih, pasti akan ketahuan. Oke, misalnya kita masuk ke poin pertama. Persib Bandung sama Boyan Hodak, tipikal permainan itu pragmatis. Pragmatis itu apa Bang Tom? Reactive football. Reactive football itu apa Bang Tom? Lebih banyak bermain menunggu, menjaga stabilitas pertahanan, kemudian melakukan yang namanya serangan balik. Lalu, Persija Jakarta bersama Coach Carlos Peña, orientasi ini ball possession dengan vertikalitas, progresif posisinya. Tetapi, Carlos Peña ini pun memiliki adaptasi di atas lapangan saat ia lihat lawan itu lebih superior, ia tidak memaksakan ball possession. Itu terbukti pada saat Persija Jakarta menghadapi Dewa United. Persija Jakarta lebih bermain menunggu di daerah tengah lapangan. Nah, kalau kita bicara tipikal permainan, sudah sangat gamblang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Persija Jakarta, sektor tengah mereka kuat. Diisi oleh Ramon Bueno, kemudian Mace Gayos, kemudian ada Rio Matsumura. Nah, kekuatan yang dimiliki oleh Persija Jakarta sekarang ini bersama Carlos Peña, suka tidak suka di sektor tengahnya tadi berwarna hidup. Rio Matsumura sebagai pemain nomor 10 sangat amat fleksibel pergerakannya, didukung tentunya oleh goalgetter di sektor depan, Gustavo Almeida, salah satu pemain yang sangat amat memberikan kontribusi dari sisi attacking. Nah, problem dari Persija Jakarta sektor wingback-nya. Iya, mereka mencoba melakukan sisi attacking juga, misal Firja Andika naik ke depan. Tetapi minusnya, Firja Andika kadang lamban turun ke belakang. Akhirnya sisi Firja Andika menjadi titik yang diekspos oleh lawan. Termasuk di posisi kanan kelebaran dimiliki oleh Persija. Ada Rio Fahmi, ada Raka. Nah, pada saat menghadapi Persib nanti, Persija Jakarta, pemainnya Rio Fahmi harus absen. Ada beberapa potensial pemain yang akan bisa mengisi. Pertama Raka, kedua Hanif Syahbandi, ketiga Ferrari. Nah, dari sektor kanan Persija ini akan beririsan. Hitung-hitungannya di atas kertas oleh Ciro Alves. Kalau misalnya tidak ada perubahan signifikan dilakukan oleh Coach Boyan Hodak. Ciro Alves menghadapi sektor menjadi titik lemah dari Persija Jakarta itu harus tentu menjadi hal yang diantisipasi oleh Coach Carlos Peña. Menarik juga kan bagaimana pendekatan yang akan dilakukan oleh Carlos Peña ketika Rio Fahmi tidak ada. Ya, hitung-hitungannya Ferrari lah ya, bisa dioptimalisasi untuk bisa bersaing menghadapi Ciro Alves. Untuk Raka, kalau menghadapi laga seperti ini di usianya belum banyak merasakan pertandingan-pertandingan high quality, tentu mentalitasnya pun harus bisa dipersiapkan lagi kalau mau
mendapatkan menit bermain. Kemudian poin ketiga, bola mati jelas menjadi kunci bagi Persib Bandung pun termasuk Persija Jakarta. Kita khusus Persib Bandung. Persib Bandung sudah katam lah ya, bagaimana permainan counter attack-nya, serangan baliknya sangat amat gila. Salah satu keistimewaan Persib Bandung lainnya yaitu set piece-nya, bola mati. Nah, menghadapi laga-laga besar seperti melawan Persija Jakarta, suka tidak suka, bola mati alias set piece itu harus diantisipasi oleh pemain-pemain Persija Jakarta. Dan permainan flank dari Persib Bandung ini nggak bisa kita singkirkan. Tadi sudah kita sebut, Ciro Alves kuat, di kanan pun ada Beckham Putra. Walaupun Beckham Putra nggak eksplosif skill individual, namun secara positioning yang dimiliki oleh Beckham Putra mempengaruhi dimensi juga terhadap permainan dari Persib Bandung, termasuk fullback kiri, fullback kanan, ataupun wingback dengan sistem 3 back yang digunakan oleh Coach Boyan Hodak, atau dengan sistem 4 back, apapun lah itu formasinya nanti, memberikan dimensi juga dari sisi attacking yang dimiliki oleh Persib Bandung. Bagaimana pergerakannya sebagai inverted fullback, halfback, dan lain sebagainya. Nah, untuk pertandingan Persija menghadapi Persib Bandung, ini bukan hanya kita bicara track record sebelumnya, tetapi mentalitas lagi yang akan mengubah itu. Dari sekian banyak pemain yang sudah kita ajak diskusi ataupun tersebar di media, kawan-kawan, mental itu menjadi salah satu hal yang sangat amat dibutuhkan. Lebih banyak selain daripada taktikal. Salah satu yang menyebutkan itu, kalau nggak salah, Bambang Pamungkas. Pelatih sudah menerangkan taktikal A, taktikal B, taktikal C, taktikal D. Tapi disebut oleh BP, mental itu yang akan merubahnya di atas lapangan. Nggak berhasil taktiknya, ya karena pemain tadi nggak bisa menghandle mentalnya. Nah, kalau misalnya di-handle mentalnya, ya maka taktikal tadi harusnya bisa terimplementasi baik di atas lapangan. Nah, itu beberapa elemen yang harus kita ketahui menghadapi pertandingan-pertandingan yang besar, kawan-kawan. Oke lah, itu beberapa yang bisa aku spill. Dan pertandingan Persib menghadapi Persija ini pertandingan menarik, nggak bisa kita prediksi. Kita tunggu saja apa yang akan bisa ditampilkan oleh kedua tim. Aku berharap pertandingan ini bisa menampilkan permainan yang spesial, pertandingan menarik, pertandingan yang seru, yang bisa memberikan rasa nyaman, rasa ingat, rasa senang terhadap memori mata otak kita. Gimana menurut teman-teman? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.